Om Awigenam Astu, ya selamat malam sahabat semua. Kita berjumpa lagi di malam ini. Kita akan membahas tentang sastra lagi, di mana kita akan melanjutkan sastra lontar bubuk sadar aking. Seperti di video yang terakhir kali kemarin, kita akan melanjutkan kelanjutannya. Di video yang kemarin itu mereka, yaitu beliau-beliaunya, yaitu Gagak Aking dan Bubuksa dan Kakang Aking ini meninggalkan Mayapada oleh perantara dari Kalawijaya yang berupa harimau tersebut. Namun sebelum mereka meninggalkan Mayapada 3 hari sebelumnya, mereka ini meninggalkan suatu ajaran di mana sebenarnya Kakang Aking itu yang tak lain dan tak bukan adalah Atman, dan Bubuksa yang tak lain dan tak bukan adalah wadah atau jasad kita ini. Beliau-beliau ini mengajarkan tentang bagaimana mempererat hubungan jasad dan Atman, di mana sesuai dengan kehidupan nyata kita sekarang ini banyak ya, di mana kita masih hidup lupa dengan kehidupannya, lupa dengan arti dan nilai yang sangat tinggi dari kehidupan itu sendiri. Akhirnya sekarang kita akan membahas hal tersebut, suatu ajaran yang diajarkan 3 hari sebelum beliau-beliau ini meninggalkan Mayapada kepada anak-anaknya, kepada penerus-penerusnya, yang akhirnya malam ini ajaran tersebut sampai ke kita ini. Dalam bahasa Kawi di lontar asli Bubuk Sadar Aking sebelum digubah itu bahasanya pada keropak nomor 57 ya, di bagian 16 itu disebutkan kurang lebih bahasanya itu begini. Lah kuwi kaki ki anak isun wus henti pitutur ingsun ring sirah sang Kakang Aking lan si Adi Bubuksa, yang artinya kurang lebih demikian nasihatku kepada anak-anakku sekalian, bahwa saya, yaitu Kakang Aking dan adikku Bubuksa, akan meninggalkan Mayapada ini. Ayolah limangke ring paukas ing wang aja ngrungungaken bertah dan eling denira angon, ojo buat tua dan ingong. Sadarlah melalui kesadaran tertinggi yang sejati, yang patut ditumbuhkan selagi engkau masih hidup. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Karena apa? Kehidupanmu itu sangat pendek. Kalau kita artikan dalam kehidupan sehari-hari kita ini, memang benar kehidupan ini begitu sangat cepat. Kalau kita balikkan ke diri kita, bahwa tidak terasa kita sudah umur 40 tahun, kita tidak terasa sudah umur 50 tahun, padahal 20 tahun yang lalu kita masih muda. Padahal kayak kemarin, tetapi jangka waktu itu sudah 25 tahun yang lalu. Itu begitu sangat cepat. Maka dari itu, sebelum mereka ini meninggalkan Mayapada, akhirnya 3 hari sebelumnya mewedarkan ajaran ini, menunjukkan bagaimana berharganya kehidupan nyata ini. Karena sangat cepat, maka kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya.
Dari ajaran tersebut dibuka dengan sebuah kalimat, sebuah kalimat yang kurang lebih begini. Banjaran kembang angluang arika angadirin duk anguaka kembang uladri kaburancak agasari. Kehidupan itu seperti bunga, pohon dan akar-akarnya yang begitu cepat tumbuh dengan indah. Bunga-bunga sulatri itu akhirnya gugur di keesokan harinya. Berkatalah Bubuksa dan Kakeng Aking di hadapan Bagawan Indraloka yang diutus oleh Batara Guru. Perhatikanlah, kata Bagawan sabda dari Bagawan Indraloka. Perhatikanlah dengan sangat waspada dan seksama, wahai anak-anakku, yaitu Kakak Aking dan Bubuksa. Rasa dalam dirimu, di mana sebenarnya kehidupanmu, yaitu kehidupan kita itu sebetulnya ada di mana? Sebetulnya di mana letak dari kehidupan kita di diri kita? Kita saja tidak tahu. Maka Bagawan Indraloka bersabda, kehidupanmu ada pada panasnya sang nyala sang hyang surya. Bahwa kalau kita artikan di kehidupan ilmiah hari ini dengan keilmuan sekarang, bahwa memang kehidupan ini berunsur dari panas. Jika kita tidak mempunyai panas tubuh, maka kita bukanlah manusia lagi, tetapi menjadi jasad. Dari rasa panasnya nyala sang hyang surya di dalam dirimu itulah sebenarnya statusmu sebagai manusia disebut begitu. Sabda dari Bagawan Indraloka kepada Bubuksa dan Kakeng Aking yang terdapat tepat di tengah-tengah dari apa yang disebut sebagai windu rahasia muka tersebut, wahai anakku. Kobaran-kobaran rasa panas dari nyala matahari dalam tubuhmu, yaitu suhu panas kita ini, tersebut akan terus-menerus bergerak-gerak di dalam windu rahasia muka tersebut. Semakin lama, gerakan-gerakan dari rasa panasnya semakin ke bawah, sehingga pada akhirnya akan sampai juga pada tempat di mana adanya tempat hangsa yang tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada candra, windu, dan nada. Jadi ajaran ini mengenalkan bahwa manusia yaitu kita, untuk mengenali dirinya, untuk mengenali kehidupannya, maka Bagawan Indraloka bersabda demikian, supaya kita paham akan kehidupan kita yang begitu sangat berharga ini. Bahkan hangsa tersebut akan terus sehingga bergerak dan terus bergerak dalam seluruh urat nadimu dan seluruh apa yang menjadi penyusun dari tubuhmu. Jadi panas dari kehidupan itu terus bergerak pada tubuh kita ini. Tubuh kita ini kan panas semuanya, hangat semuanya, dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Mereka akan terus bergerak dari saling bertautan, dan pertautan itu yang disebut dengan sandi, sehingga pada akhirnya akan sampai di tempat yang paling di bawah letak posisinya. Kobaran-kobaran dari rasa panas nyala dalam dirimu itu adalah yang akan membakar sampai tuntas habis segala macam kesengsaraan dan segala macam kekotoran-kekotoran yang melekat pada jasmani ini.
di dalam apa yang disebut dengan Sabta Weji tersebut. Maka sampailah pada akhirnya kobaran rasa panas tersebut akan ada pada tempat yang disebut dengan nama Wulu Puhun, yaitu ibu jari kakimu atau jempol kakimu, yaitu di Kunda Rahasia tepatnya, atau sebuah tungku rahasia adalah sebagai nama lainnya. Dari Kunda Rahasia yang menuju ke bawah, yaitu Wulu Puhun atau jempol kakimu, menuju ke atap dari tubuhmu, yaitu ubun-ubun. Jadi panas itu tadi menjalar dari ibu jari kita, di ujung ibu jari kita hingga sampai ujung kepala di ubun-ubun. Di sanalah tempat rasa panas dari nyala matahari tersebut akan berakhir, atau sampai di sanalah posisi dari kobaran rasa panas nyala matahari tersebut akan sirna habis. Maka dengan demikian janganlah hendaknya sampai memiliki sikap-sikap yang lengah dan tidak menyadari akan kehidupanmu ini. Janganlah hendaknya sampai dibiarkan hingga dalam keadaan terbuka dan lengah dengan kehidupanmu. Rengkuhlah hidupmu, gunakan hidupmu sebagus-bagusnya. Jangan menganga, jangan terbuka akan hal-hal yang tidak berguna. Tempat kedudukan, karena itu adalah sangat mulia. Tempat kedudukan dari hidupmu tersebut. Sang Yang Hurip atau nyawa kita, Sang Yang Hurip, yaitu engkau, wahai anakku, Kakang Aking, bersatu padulah dengan bubuksa sebelum ajal nyampe di kehidupan. Adapun tingkat kesulitannya untuk mengetahui itu diibaratkan sama seperti proses merekahnya sebuah biji. Kamu harus tahu, sebenarnya itu adalah hal yang lumrah, tetapi tidak semua memperhatikannya. Jika kita balikkan ke diri kita itu kan gitu. Kita itu lupa dengan kehidupan kita itu sebetulnya. Kebanyakan begitu. Kita lupa dengan apa sebenarnya hidup yang begitu sangat singkat dan berharga ini. Seperti begitulah dikatakan tingkat kesulitannya. Ya sangat sulit. Untuk mengetahui hidup kita itu begitu sangat sulit. Ya, untuk memahami. Kita tiba-tiba sudah tua gitu tanpa menyadarinya. Wahai anakku, proses itu akan aku katakan bahwa itu adalah namanya adalah angadi karana, yaitu mengetahui hidupmu. Namanya itu bermakna bahwa Sang Yang Arka atau matahari tersebut sedang terbenam pada dirimu. Yang selanjutnya, menggantikan posisi dari matahari tersebut adalah Sang Yang Chandra atau rembulan. Teramat sangat sejuk rasa sinar-sinar dari rembulan tersebut ketika rembulan tersebut sedang memberikan apa yang disebut sebagai amarta. Nah itu, kehidupan kita itu sudah berganti. Itu semua memang siklus, bahwa panas tubuh akan memudar dan hilang, atau dalam kata kasarnya meninggal kita itu, dan akan berganti dengan cahaya rembulan yaitu malam. Kalau diartikan itu adalah kematian. Zat-zat kehidupan yang tidak berakhir pada kematian, pada segala macam kesengsaraan dan segala jenis kenerakaan yang sebelumnya telah hangus tuntas terbakar di dalam upacara dan di karana oleh kobaran-kobaran dari panasnya nyala Sang Yang Surya tersebut. Bahwa dunia ini, kehidupan kita berputar,
Dan kita sudah berputar berkali-kali, nggak tahu sudah beribu atau berjuta kali. Dan itu sangat melelahkan. Maka dari kehidupan itu, di sastra ini menjelaskan bahwa kita harus memanfaatkan kehidupan. Kehidupan ini dimanfaatkan sebelum akhir. Dan akhir dari akhir itu kita akan berputar lagi, tetapi dalam putaran itu kita akan mengulang lagi kehidupan, mungkin akan jauh lebih sengsara dari hari ini. Maka dengan demikian akan kembalilah menjadi sama seperti dalam keadaan yang sempurna, yaitu karena telah mendapatkan apa yang disebut sebagai amriti karana. Sejuknya dari sinar-sinar Sang Hyang Chandra tersebut, maka dengan demikian akan menjadi kelihatanlah bayangan-bayangan di dalam apa yang disebut dengan kunda rahasia tersebut. Dari situ kita sebetulnya akan sadar bahwa hidup itu begitu sangat berharga setelah kita terputus dengan kehidupan ini sendiri. Seperti beliau, yaitu Bubuk Sadana Ageng, mereka baru sadar akan pelajaran ini, ajaran ini 3 hari sebelum mereka mangkat. Proses dari kehidupanmu akan sampai pada yang disebut dengan hangsa yang terdapat pada semua pertautan tali kehidupanmu dalam persendianmu. Persendianmu semua akan luruh hangsa dalam semua inti sambungan tulang-tulangmu akan tidak ada lagi. Jadi hangsa ini adalah persendian atau sambungan-sambungan tubuh kita. Mereka akan terputus saat kita meninggalkan, seperti kisah Kakang Aking dan Bubuk Sa meninggalkan Mayapada. Maka tibalah pada akhirnya bulan tersebut di tempat yang posisinya ada di paling atas, yaitu pada apa yang disebut sebagai windu rahasia muka tersebut. Itu artinya kita akan menjumpai yang namanya meninggal dunia itu, kasarannya begitu, nanti, karena semua akan mengalami. Tetapi sebelumnya, manfaatkanlah hidup kita. Jangan membuat lubang-lubang atau hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita, karena kita akan menyesal di sana. Begitulah proses dari munculnya kehidupanmu. Nanti kamu akan habis di situ juga. Prosesnya juga akan sama. Ini adalah perputaran siklus hidup tadi itu. Jadi dari hal ini kita dapat memetik suatu pelajaran apa yang disabdakan Bhagawan Indraloka, bahwa kehidupan begitu sangat cepat dan terputusnya itu juga begitu sangat cepat sekali. Maka dari itu kita harus memanfaatkan hidup kita ini, kalau yang diajarkan beliau itu. Tapi kita tidak tahu ajaran yang lain. Kita hanya mengikuti apa yang diajarkan leluhur kita dan kita patuh dengan apa yang ditakdirkan bahwa kita adalah keturunan dari mereka, yaitu leluhur itu semua. Jadi begitulah sahabat semua. 3 hari sebelum beliau ini mangkat, sebelum meninggalkan Mayapada, mengajarkan bahwa kehidupan ini begitu sangat berharga. Alangkah begitu sangat kita itu beruntung bahwa kita mengetahuinya malam ini. Beliau Bubuk Sadana Ageng 3 hari sebelumnya, tapi kita mengetahui malam ini. Semoga
semua ya, saudara-saudara dan saya pribadi masih mempunyai jangka waktu yang panjang ke depan, dan kita adalah orang-orang yang beruntung. Apa untungnya mengetahui ajaran tersebut, di mana ke depan masih panjang? Apa itu? Yaitu menghargai hidup, ya, menghargai kehidupan yang begitu sangat singkat ini. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan lainnya.